Untuk mendapatkan ilmu harus ada bersungguh-sungguh, ada kesungguhan, ada ijtihad kesungguhan. Tidak boleh sambilan untuk ilmu ini, sekedarnya ya pokoknya kita sekali-kali aja nuntut ilmu, nggak boleh. Ada kesungguhan setiap hari nuntut ilmu, ada semangat kita untuk nuntut ilmu. Itu ajaran Islam. Kita harus bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Kalau tidak ada kesungguhan dalam thalabul ilmi, nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Ingat, para nabi dengan kesungguhannya Allah memberikan wahyu kepada mereka, alaihi wassalatu wassalam. Para sahabat sungguh-sungguh, para imam, para ulama dulu sungguh-sungguh mereka nuntut ilmu, sampai mereka berjalan ratusan kilometer untuk bisa mendapatkan ilmu, sungguh-sungguh. Seperti Imam Ahmad, ya, itu berjalan ke Yaman untuk bertemu dengan Imam Abdul Razak As-San'ani, bersungguh-sungguh untuk bisa berjalan sampai ke sana. Begitu juga Imam Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad ini dari Spanyol, dia berjalan kaki ke Baghdad untuk bertemu dengan Imam Ahmad, belajar ilmu syar'i sampai dia jadi ulama. Jadi harus ada kesungguhan. Tanpa kesungguhan nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Jadi ini harus ada kesungguhan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan rahmatan wasi'ah. Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah rahimahullah, muridnya Imam gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan, wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6. Yang pertama, zakat, ada kepintaran, ada kecerdasan. Yang kedua, ada hirs, ada kemauan yang keras, ada kemauan yang keras. Yang ketiga, ada ijtihad, ada kesungguhan dalam thalabul ilmi. Harus ada ijtihad, kesungguhan. Tanpa ijtihad nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Jadi orang itu harus ada ijtihad, ada kesungguhan. Kemudian yang keempat, bulgho, ada bekal. Harus ada bekal. Dulu orang kalau nuntut ilmu itu dari satu kota ke kota lain, mereka beli kuda atau keledai atau onta, kemudian mereka bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Mereka siapkan itu perjalanan 1 bulan ya, untuk makannya, kemudian juga ini bekal, harus ada bekal. Kita juga nuntut ilmu seperti itu, harus punya apa, alat tulisnya, buku dan segala macam untuk kita catat. Jadi ada bekal, di samping kesungguhan ada bekal. Kemudian yang kelima, ada bimbingan ustadz. Jadi ada ustadz yang membimbing dia. Meskipun dia bisa bahasa Arab, masih ada bimbingan dari ustadz supaya dia tidak salah. Kemudian yang keenam, watulu zaman, lama waktunya. Sebab nggak bisa namanya ilmu itu dipelajari dalam waktu sebentar. Ya, dalam waktu sebentar, beberapa hari atau beberapa pekan, nggak mungkin. Nabi SAW menerima wahyu berapa tahun? Nabi SAW menerima wahyu berapa tahun? 23 tahun. Jadi ilmu agama ini nggak bisa orang dikursuskan, nggak bisa dalam waktu sebentar. Apa di sini bahasa sekejap ya? Nggak bisa, tidak bisa. Harus lama waktunya, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun kita nuntut ilmu syar'i ini sampai kita faham agama dan kita mengamalkannya. Seperti yang lain, orang menuntut ilmu dunia untuk bisa mendapatkan gelar ya doktor, berapa tahun dia belajarnya? Sampai 15 tahun. Ilmu agama lebih daripada itu, dia harus meluangkan waktu untuk bisa
mendapatkan ilmu syar'i ini. Jadi harus ada kesungguhan, bagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan kita harus ada kemauan yang keras, sebab ilmu ini sangat bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nggak boleh kita malas, nggak boleh kita lemah. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berkemauan keras dengan apa yang bermanfaat untuk kalian, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Dalam kita belajar menuntut ilmu syar'i, nggak boleh kita lemah. Dalam kita mengamalkan Islam, dalam kita mendakwakan Islam, harus bersungguh-sungguh, nggak boleh kita lemah. Meskipun dilarang, tidak boleh, terus jalan. Harus kita berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Minta tolong kepada Allah, karena kita harus minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan kehebatan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan. Tapi kita harus minta tolong kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas, harus sungguh-sungguh dalam kita menuntut ilmu, karena kita di atas jalan kebenaran, nggak boleh kita lemah. Kalau orang berbuat maksiat, berjalan terus bersungguh-sungguh dalam berbuat maksiat, kenapa kita jalan kebenaran lemah? Nggak boleh lemah. Orang berbuat maksiat setiap hari, mereka bersungguh-sungguh dalam maksiatnya. Orang berbuat kefasikan, kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya, bersungguh-sungguh mereka. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam kita di atas jalan kebenaran sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh lemah, nggak boleh lemah.